kembali lagi di podcast Uta Bicara dalam program NNS Ngobrol-Ngobrol Santai. Hari ini kita mau ngobrolin topik yang kayaknya sering banget nih lewat di FYP-nya teman-teman, yaitu tentang anak kampus yang tiba-tiba jadi reviewer. Mulai dari review kos, review makanan kantin, review skincare budget mahasiswa, bahkan review tempat fotokopi. Pokoknya semuanya di-review deh. Nah, bersama saya Maria, dan di sini juga sudah kedatangan dua teman kita yang akan menemani kita mengobrol pada hari ini. Ada Katri. Halo Katri. Halo Kak Maria. Gimana kabarnya? Sangat-sangat baik. Luar biasa. Boleh diperkenalkan Kak dari jurusan apa? Ya, teman-teman kenalin, nama aku Tri Kristianto dari jurusan Ilmu Komunikasi di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Oke. Dan di sebelah Katri ada Kak Hotni. Halo Kak Hotni. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan Kak dari jurusan mana? Kalian perkenalkan, nama saya Hotni Franciscus Nabila dari jurusan Ilmu Hukum. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman, mengenai kenapa fenomena ini kok bisa muncul sih. Mungkin kita coba dari gambaran besarnya dulu ya. Sebenarnya fenomenanya tuh lucu. Kita nih anak kampus sekarang nggak cuma ngerjain tugas, nggak cuma kuliah, tapi juga jadi reviewer gitu. Tiap hari ada aja tuh pasti yang lewat di berandanya teman-teman. Review kos 500.000, cocok buat mahasiswa, sederhana kayak gitu. Atau review nasi ayam kantin, murah tapi bikin bahagia. Pokoknya banyak banget deh. Nah, saya mau tanya ke Katri dulu untuk dari sisi ilkom atau ilmu komunikasi. Menurut Katri, kenapa sih Kak fenomena ini kok bisa rame? Gitu. Silakan tanggapannya. Oke, berarti kenapa fenomena mahasiswa tiba-tiba jadi reviewer gitu ya? Betul. Nah gini, jadi kita tuh kan sebenarnya mahasiswa tuh butuh dengan semuanya serba sat-sat, serba instan, praktis. Oke. Ya semuanya pasti setuju lah soal itu. Jadi kita mahasiswa tuh pengen yang praktis aja. Iya, betul. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa butuh yang praktis, lalu mahasiswa ini jadi reviewernya tuh. Kenapa kok mahasiswa jadi reviewernya? Karena mahasiswa langsung mengalami, gitu kan. Jadi langsung mengalami hal-hal yang serba praktis itu tadi. Jadi dia bikin konten-konten, bikin review-review jujur tentang apa yang dia alami, mungkin bisa dari kos-kosannya atau rumah makan, tempat makan yang dia review gitu kan. Dan tentunya konten yang kita lihat atau review yang kita lihat itu semuanya real. Sesuai di lapangan seperti faktanya gitu kan. Nggak dibuat-buat. Karena kan kita mahasiswa tuh mau yang real aja gitu kan. Iya. Dan juga konten-konten yang dibuat oleh review mahasiswa itu, kontennya tuh nggak banyak gimmicknya. Dan tentunya cepat dibutuhin sama kita semua. Apa adanya banget. Kan juga kita bisa lihat di banyak platform media sosial itu tuh konten-konten reviewer jujur gitu sangat diminati kan, banyak peminatnya. Jadi untuk lebih gampang untuk viral. Gitu. Berarti karena mahasiswa butuhnya yang praktis dan juga satset, kadang satu video review yang kayak cuma 15 detik itu bisa ngebantu banget ya. Betul banget. Oke, Katri, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sekarang ini banyak yang ikut-ikutan jadi reviewer? Kalau misalnya tren mahasiswa jadi reviewer ini rame, berarti kan ada alasan nih kenapa mahasiswa pada suka jadi reviewer juga gitu kan. Betul. Nah, kalau dari Katri sendiri, menurut kakak gimana? Alasan kenapa mahasiswa tiba-tiba jadi reviewer? Iya, betul. Mungkin ada banyak alasan yang ngebuat mahasiswa itu mau jadi reviewer ya. Tapi mungkin aku mau kasih tiga pokok deh mungkin. Alasan mungkin. 3 alasan kenapa mahasiswa tuh mau jadi reviewer. Apa tuh Pak? Yang pertama mungkin untuk membantu sesama. Karena mungkin banyak kos-kosan yang bagus, yang murah, yang nggak ketemu mahasiswa lain tahu dari review kita, mahasiswa lain jadi tahu. Jadi itu bisa membantu mahasiswa lain dong. Itu bentuk dari solidaritas kita lah sebagai sesama mahasiswa. Itu poin yang pertama. Jadi bisa untuk
ngebantu teman-teman kita yang lain. Oke. Lalu poin yang kedua, untuk personal branding. Pasti relate nih sama teman-teman kita mahasiswa juga yang nonton juga pasti relate untuk personal branding kita di media sosial. Jadi dari kita bikin konten-konten review yang kita posting di sosial media kita, tentunya branding kita akan positif. Branding kita akan bagus dong tentunya. Hal itu akan membuat orang lain yang melihat kita akan berpikir, oh ini orang itu informatif banget. Apa yang disampaikan tuh bagus, informatif. Dan update semua tempat yang baru-baru, mungkin teman-teman kita yang review tuh tahu semua tempat yang baru muncul. Dan tentunya kalau kita mereview kan pasti kita berbicara kan. Pasti kita menjadi seorang yang komunikatif. Komunikasi kita jadi bagus. Itu poin yang kedua. Mungkin poin yang ketiga itu yang paling penting. Apa tuh? Apa tuh ya? Yaitu untuk cuan. Oh, cuan. Iya. Betul Betul kan? Cuan, betul. Semua hal akan menuju kepada cuan. Betul. Jadi yang terakhir itu yang paling penting untuk cari cuan tentu. Oke. Dari konten-konten yang kita posting, review-review yang kita lakukan, itu akan membuat branding kita naik, ya kan? Konten kita naik, ada produk yang masuk, ada brand yang masuk, endorse kita, betul. Kita dapat duitnya dari mana? Ya dari endorse. Jadi sebenarnya konten review ini bukan cuma untuk sekedar hiburan doang. Ya udah cuma sekedar ya aku yang penting bikin konten. Bukan cuma untuk hiburan doang, tapi bisa berdampak nih kepada ekonomi di sekitar kita. Begitu. Bener sih Kak, karena sekarang banyak banget mikro influencer kampus yang tiba-tiba muncul cuma dari sekedar video review doang. Betul banget. Nah, tapi nih Katri, kalau misalnya fenomena ini semakin besar, ada nggak sih kemungkinan dampak untuk si mahasiswa itu sendiri? Kalau dari Katri sendiri, sisi ilmu komunikasi ya, ngelihatnya seperti apa terkait dengan dampak ini? Oh, dampak yang akan dirasakan mungkin ya, efeknya, impactnya ya. Iya. Mungkin dampaknya juga tentunya akan banyak banget ya Kak Maria ya. Tapi mungkin ada beberapa dampak yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya seperti yang saya bahas tadi. Contohnya kita lagi review kos-kosan murah. Mungkin kos-kosan itu belum ke-expose, tapi karena kita review, banyak tuh orang yang tahu. Jadi kos-kosannya jadi rame, kamarnya penuh semua. Contohnya juga dari rumah makan, tempat makan, warkop nih. Biasanya mahasiswa kan warkop punya nih kan. Nongkrong dari balik kampus sampai malam, ngerjain tugas kan. Warkop ternyata tempatnya ini enak, tapi belum banyak yang tahu karena belum ke-expose. Dari konten kita, dari review kita, banyak tuh orang yang tahu. Iya, betul. Dan juga mungkin mahasiswa lagi nih. Mahasiswa kan tentunya banyak tugas ya. Betul. Dan nggak mungkin itu nggak ngeprint. Mungkin ada tugas-tugas yang tetap disuruh print kan oleh dosen-dosen kita semua. Mungkin teman-teman yang nonton juga pasti ngerasain kan. Dari review kita ada teman kita yang review tempat print-printan murah. Yang nunggunya nggak sampai tua kan. Dan juga mungkin bisa kasbon juga ya kan? Bisa kasbon. Iya, bisa kasbon. Buat teman-teman yang tahu tempat printan bisa kasbon, komen ya di boleh. Nah, saking banyaknya tugas kita juga, kita jadi ngelupain satu hal yang penting. Kita mungkin nggak sempat cuci baju. Iya kan? Cuci baju. Karena tugas numpuk, semuanya numpuk, kita nggak sempet deh beres-beres. Nyuci baju apalagi. Nggak mungkin dong kita ke kampus bajunya nggak cuci 5 hari ya. Ada juga teman kita yang review tempat laundry yang murah. Nah, itu juga tentunya ngebantu kan. Ngebantu kita sebagai mahasiswa, juga ngebantu sih tempat yang kita review. Gitu Kak Maria. Jadi efeknya juga sangat terasa buat semuanya begitu. Oke. Berarti dari satu video itu sebuah usaha itu bisa naik ya omsetnya. Iya, betul banget. Sangat berdampak kepada segi ekonomi berarti ya. Betul. Oke. Tapi nih Kak, menurut Kak Tri, dalam fenomena ini pasti ada aja sesuatu yang nggak berjalan dengan mulus, betul nggak? Ya, tentunya seperti itu. Kalau Kak Tri sendiri melihat hal ini, apa masalah atau salah paham, mungkin drama-drama kecil gitu ya, yang suka muncul dalam fenomena ini?
Masalahnya ya Hmm. dari apa yang kita review dong tentunya, betul kan ya? Ya biasanya sih dari apa yang kita review, ekspektasi orang tuh kan beda-beda Kak Maria, bener kan? Tuh. Jadi mungkin kita dari apa yang kita review bisa ekspektasinya berbeda. Contohnya deh, seperti balik lagi ke tempat makan tadi deh. Kita bilang, oh Warkop ini mie gorengnya enak, enak banget. Tekstur mie-nya, cara masaknya udah pas gitu kan, nggak terlalu lembek atau apa. Menurut kita pas. Ternyata ada teman kita yang datang karena lihat konten review kita, ternyata mie-nya terlalu lembek atau terlalu kematangan gitu kan. Itu karena persepsi orang kan beda-beda. Dari kos-kosan juga tadi contohnya, mungkin harga segini, range segini, misalkan dapat fasilitas ini menurut kita pas, affordable nih, worth it untuk harga segini. Tapi ada teman kita mungkin, oh harganya kemahalan kalau untuk segitu. Jadi preferensi orang kan berbeda-beda. Betul banget. Ada juga mungkin yang teman kita tuh pengen reviewnya jujur, tapi ternyata menyinggung orang. Kan itu karena kita jujur. Jadi, terlalu jujur. Iya, mungkin karena Terlalu terus jujur. apa yang kita review jadi tersinggung orangnya begitu. Padahal kita sebenarnya cuma pengen sharing doang atas pengalaman kita. Iya, betul banget. Berarti ini tuh penting, kadang bukan dari review kitanya yang salah, tapi cara orang menafsirkan ya. Iya, betul. Karena tiap orang punya preferensi, POV yang berbeda-beda, betul. Betul banget. Oke, Katri, terima kasih atas tanggapannya dari sisi ilmu komunikasi ya. Sekarang kita geser dikit nih ke sisi ilmu hukum dari Kak Hotnil ya, Kak Hotnil ya. Menurut Kak Hotnil sendiri, kalau misalnya fenomena ini sudah masuk ke ranah publik nih Kak, pasti kan ada dong aturan mainnya ya, betul ya? Betul. Nah, dari sisi ilmu hukum, apa masalah yang sering muncul di fenomena ini? Biasanya itu muncul ketika seorang review itu melanggar hak atau merusak reputasi seseorang. Oke. Di Indonesia ini masuk ke isu pencemaran nama baik. Oh. Dan masuk dalam era digital ini itu diatur oleh Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 27 ayat 3. Oke. Misalnya nih, seseorang pemilik kos atau seseorang pemilik warung makan nih, direview oleh seorang review. Tetapi di situ dia mereview hal-hal yang tidak diinginkan atau menjatuhkan gitu. Itu bisa masuk ke ranah pidana. Gitu. Mungkin juga secara detail itu dia menjelaskan tentang lokasi, tentang harganya selalu diubah-ubah oleh seorang review. Itu mungkin karena dia nggak senang atau mungkin karena apa kan kita nggak tahu juga. Gitu. Gitu. Berarti kalau dari sisi ilmu hukum sebenarnya nih Kak Hotnil, review itu boleh nggak sih? Atau bisa nggak sih dari satu video review oleh seorang reviewer itu bisa kena pasal? Boleh dijawab Kak? Kalau review itu sangat boleh dan sah secara hukum. Di dalam itu diatur juga tentang, kan review itu kan termasuk tentang bebas berekspresi. Itu kan diatur dalam undang-undang. Seseorang itu berhak untuk memberikan gagasan atau idenya, betul. Tetapi bukan berarti di dalam undang-undang itu diatur secara sah. Tentu juga ada batasan-batasannya. Oke, batasan. Betul. Apa aja tuh Kak batasan-batasan? Batasan yang pertama itu jangan terlalu baik gitu ketika kita mereview makanan ataupun jasa-jasa orang lain itu jangan terlalu baik. Contohnya seperti makanan ini kurang enak atau mungkin selalu dilebih-lebihkan gitu ya. Lucu-lucuan mungkin itu, tapi merusak reputasi seseorang. Oke. Terus apa lagi tuh? Terus yang kedua itu jangan langsung ke orangnya gitu. Jangan serang si orangnya gitu betul, ya. Jangan serang orangnya. Contohnya misalkan kalian tuh datang ke sebuah restoran gitu, atau mungkin ke kafe mungkin itu, terus kalian tuh langsung menyindir gitu. Ini pemiliknya kayaknya jelek amat sih gitu.
Oke. Itu kan langsung ke orangnya tuh pribadi. Iya. Atau mungkin Kayaknya dendam orangnya- pribadi. gitu ya. betul. Atau mungkin bisa jadi mau review makanannya itu kurang enak gitu. Padahal kan namanya makanan kan belum tentu cocok di lidah, harusnya ini tidak cocok untuk saya, mungkin bisa begitu. Apalagi kalau ngejudge-nya tanpa bukti ya Kak. Betul sekali, tanpa bukti yang jelas. Oke. Dan juga ketika kita mereview itu harus sesuai dengan fakta, jangan melebih-lebihkan gitu. Jangan bohong ya. Betul, jangan Iya. bohong. Dan yang terakhir itu Kalau misalnya dari terkait kayak sisi sponsorship gitu Kak, gimana tuh? kalau dari sisi sponsorship itu sebenarnya boleh, tetapi harus diceritakan kepada viewersnya tuh bahwasannya ini tuh disponsori. Oh. Dan ketika kita disponsori itu kita bilang dong ke Iya. reviewersnya, jangan dilebih-lebihkan, atau mungkin diagung-agungkan gitu biar dapat ini. Endorsement yang lebih Betul. banyak gitu ya. Oke. Berarti kuncinya adalah harus jujur, harus sopan juga dan sesuai pengalaman pribadi ya kalau Betul. Nil ya. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir sekaligus untuk menutup podcast kita pada hari ini. Dari Kak Hornil dan juga Kak Tri, boleh nggak sih kasih ke kita tips supaya kita bisa jadi reviewer yang aman tapi tetap jujur gitu? Mungkin Kak Tri dulu. Oke, tips ya supaya kita jadi reviewer yang jujur dan tetap aman, Iya, mungkin ya betul, tidak kena betul. kasus yang segala macam Pak ya. Iya, betul. Dari saya yang pertama, kita tuh harus review atas pengalaman kita pribadi, menurut saya ya. Jadi kita, apa yang kita sampaikan adalah dari opini kita sendiri. Kita sudah mengalami. Kalau kita mau review makanan ya kita harus datang dulu, kita rasain dulu makanannya. Kalau mau review kos-kosan ya kita harus datang juga, lihat kos-kosannya seperti apa, harganya berapa, supaya yang kita sampaikan itu memang pengalaman kita gitu. Lalu yang selanjutnya kita bisa gunakan kalimat yang aman, yang safe buat kita. Contohnya kalau review makanan kurang enak menurut kita, menurut saya sih kalau sedikit asin atau sedikit pedas, makanan ini sangat enak untuk makanan. Kalau kos-kosan, kalau pendapat saya untuk harga segini dengan fasilitas ini harganya sedikit mahal, mungkin seperti itu. Dan juga kita jangan sampai menggunakan kata-kata yang merendahkan tempat kita yang kita review, lalu juga menghina tempat yang kita review, itu jangan sampai kita gunakan hal-hal itu, kata-kata itu. Seperti itu. Untuk kamu sendiri dari sisi ilmu hukum, apa nih Kak tips-tipsnya? Kalau dari sisi hukum tuh tipsnya tuh sedikit sih, jangan banyak juga sih. Yang pertama itu jangan memakai nama seseorang karena itu sangat sensitif. Dan yang kedua itu jangan mengambil video dan foto tanpa izin seseorang itu. Dan yang ketiga jangan terlalu dilebih-lebihkan atau jangan terlalu dialay-alaykan gitulah kalau bahasa gaulnya mah. Berarti kayak informasi harga, lokasi itu harus benar ya Kak ya? Betul sekali. Oke. Mungkin segitu aja sih dari tips dari sisi hukumnya. Oke. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya jadi reviewer itu sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Dan malah bermanfaat banget gak sih Kak Tri, Kak Hornil? Iya. Cuman ya memang kita tahu harus ada batasannya, begitu Betul. ya. Oke teman-teman, jadi seru sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Thank you Kak Tri sudah hadir pada hari ini. Thank you Kak Hornil. Dapat banget pesannya, walaupun kita ngobrolnya santai ya Kak ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton podcast Uta Bicara dalam program NNS Ngobrol-Ngobrol Santai. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.